Kamu siapa? Berani menaruh barang kotor seperti ini? Di depan Jing Ye, pengawal mana? Usir dia keluar. Sudahlah, tidak apa-apa. Kamu suka yang begini ya? Biasanya kamu lihat wanita, tidak lebih dari 3 detik. Perlu tidak saudaraku bantu dapatkan untukmu? Lagi-lagi begini. Halo guru. Siutang, kapan bisa bayar uang sekolah? Kalau ditunda lagi, kamu hanya bisa keluar. Guru, aku hampir terkumpul, aku kirim makan 1 hari lagi. Bisa? Bisakah beri aku waktu lebih? Baiklah, cepat ya. Terima kasih guru. Dengar malam ini Bos Lee datang. Dia orang terkaya di ibu kota, kalau terpilih olehnya, 1 malam. Paling sedikit dapat jumlah ini, hari ini aku sengaja beli gaun dan parfum dari Chanel. Walaupun tidak terpilih Bos Lee, kalau bisa lihat aku beberapa kali, juga boleh. Gaunku, Maaf. kurir makan bau kotor menempel padaku. Sungguh maaf, aku datang kirim barang. Kirim barang, aku lihat, kamu tahu malam ini. Jing Ye datang, sengaja berpakaian seperti ini. Untuk menarik perhatiannya, ini klub pribadi. Bukan sembarang orang bisa masuk. Satpam mana? Lepas bajunya, buang dia keluar. Kamu pergi dari atas Bos Lee. Aduh. Pak Lee, jangan marah, si imut ini. Berani ganggu Jing Ye? Kayaknya dia mau mati aja. Security, buang si imut ini keluar. Kalian kerja di sini? Iya Jing Ye, kami karyawan sini. Khusus sambut kamu. Aku Anan, kalau mau mampir malam ini. Minum-minum, aku bisa temani kamu. Kami semua bisa temani kamu malam ini. Diam. Keluar. Maaf Jing Ye. Kasih kami kesempatan. Nggak ditulis ruangan mana. Kayaknya cari satu-satu deh. Kamu suka yang kayak gimana sih? Aku udah janji sama Nyonya Lee, harus bantu dia. Cari menantu, kalau gagal lagi, dia bakal pikir kita berdua dekat banget. Cewek-cewek yang kamu cari, aku nggak suka. Oke, jadi kamu suka yang gimana? Aku cariin buat kamu, gimana? Kamu nggak tahu ya, di luar pada gosipin kita. Hubungan kita nggak jelas. Kamu sih santai, tapi ganggu aku cari cewek. Udahlah. Aku keluar dulu, butuh udara segar. Yang Master Yo, Jing Ye habisin semua minumannya. Gimana kalau nggak ada cewek? Ini dia datangnya. Halo, kamu Ahuai? Ini pesanan Nyonya Lee. Untuk kamu. Pantasan kamu sengaja nabrak Jing Ye. Lumayan juga. Tapi, lihat sikap Jing Ye ke kamu. Malam ini kayaknya bakal berhasil, masuk sana. Bukan? Kamu salah paham. Aku cuma ngantar pesanan. Main drama sekarang masih terlalu cepat, masuk sana. Jing Ye nungguin kamu. Jaga baik-baik, jangan kasih siapa-siapa masuk. Siap? Kamu Ahuai? Aku ngantar pesanan. Udah, jangan pura-pura. Jangan kira aku nggak tahu. Kalian semua orang yang dikirim ibuku. Apa? Persiapannya lumayan lengkap.
Ibuku kasih kamu berapa? Kamu anggap aku apa? Beneran aku cuma ngantar pesanan. Kamu yang salah. Berhenti main drama. Aku tahu banget tujuan kamu apa. Katakan saja, mau berapa banyak uang? Ambil ini. Temui ibuku, berapapun yang kamu minta, dia akan memberikannya. Halo, Bu Guru. Uang sekolah sudah terkumpul? Aku sudah memberimu kelonggaran cukup lama. Sudah terkumpul. Tahan ya, sayang. Tinggal 1 bulan lagi, kita bisa bertemu Ibu. Ibu melakukan ini untuk melindungi kalian. Kata gurumu, kamu sudah bayar uang sekolah lagi. Siapa yang menyuruhmu sekolah? Uang sekolah itu lebih baik disimpan untuk kakakmu, buat mahar nikah. Itu uangku. Kenapa harus diberikan padanya? Kamu berani sekali membantah? Aku sekarang ajak kamu keluar sekolah, ambil uang itu kembali. Kamu tinggal diam di rumah saja, bersiap-siap untuk menikah. Aku tidak mau menikah, aku mau sekolah. Tang-Tang, dengar kata ibu. Ibu sudah cari jodoh yang bagus untukmu. Orang itu bahkan memberi mahar 30 juta. Walaupun kamu sekolah seumur hidup, mahar tidak akan sampai segitu. Harganya. Ibu anggap aku apa? Ibu jual aku begitu saja dengan harga jelas. Jangan kira aku tidak tahu, calon suami bagus yang ibu bilang. Itu cuma pria tua yang lebih tua dari ibu. Ibu, jangan banyak bicara dengannya. Suyutang, ini bukan urusanmu. Kamu harus menikah. Kamu dasar anak kurang ajar. Tubuhmu begini, jangan-jangan hamil? Ya, aku memang hamil. Itu pun 4, sebentar lagi lahir. Aduh. Sialan. Gadis perawan yang baik-baik saja, sudah dijamah orang. Mahar 30 jutaku, bagaimana ini? Anak ini tidak boleh dipertahankan. Tidak bisa digugurkan, sudah 9 bulan. Kalau ibu sentuh aku sekarang, berarti 5 nyawa. Ibu akan dipenjara. Kamu? Kalau dia melahirkan keempat anak ini, jangan sampai kita yang harus membesarkannya, Suyutang. Aku peringatkan, kami tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk anakmu. Di dunia ini, hanya keempat anak inilah keluarga sejatiku. Anakku, aku yang besarkan. Kamu? Maharku hilang. Tolong aku, tolong anakku. Kamu siapa sih? Bisakah kamu tolong aku dan anakmu? Suyutang? Suyutang, kamu di mana? Ini bukan cincin Jingye? Malam itu, wanita itu hamil. Jingye, cepat tolong. Anakmu mau tidak selamat. Anak dari mana? Di klub malam itu, wanita itu hamil. Dia hamil 4 anak. Sekarang dia pendarahan hebat, mau dibawa ke RSIA. Apa? 4? Memang anakku, Jing Huai. Cepat periksa. Ini keturunan keluarga Li. Jangan sampai ada masalah. Apa gunanya aku periksa? Bukannya sudah dibawa ke rumah sakit? Kabari aku kalau hasil tes DNA keluar. Li Jinghuai, kenapa kamu tidak panik? Itu 4 cucu emasku.
Cepat periksa. Kalau ada masalah, jangan pulang. Kalau kamu tidak mau, aku yang pergi. Bu, dia terima uangmu, terus hamil. Mau periksa dia buat apa? Ini bagaimana sih? Bukan. Kapan aku kasih dia uang? Aku tidak pernah ketemu dia. Malam itu, cewek kurir, bukan kamu yang atur? Aduh, aku cuma cari kurir, buat kirim. Baju buat suasana. Aku mana tahu cewek atau cowok. Kamu. Aku salah sangka sama dia. Bu, kalau dia dibawa ke rumah sakit, mahar kita bagaimana? Tidak boleh. Jangan ke rumah sakit, anaknya juga jangan. Kita bawa dia pulang cepat. Beri penjelasan ke Pak Liu. Suster, kami tidak ke rumah sakit, kami mau pulang. Masa begitu? Ibu hamil pendarahan hebut, butuh transfusi darurat. Kenapa tidak boleh? Ini anakku. Ke rumah sakit kamu bayar? Hei, turun dari mobil. Pak, berhenti. Kami tidak ke rumah sakit. Berhenti. Suster, suruh dia berhenti. Barusan, ada pasien pendarahan hebat dibawa ke sini? Tidak ada. Baik. Kak, sudah jelas. Dia masih kuliah. Setelah hamil, dia kerja kurir buat biaya. Barusan pendarahan hebat di kampus. Ibunya mau bawa pulang buat aborsi paksa. Kalian bilang dia masih perawan, kan? Masih berani minta mahar 300.000? Aku gak mau. Kakak Liu, jangan buru-buru. Mahar bisa kita rundingin. Lihat, kamu udah tua, nggak punya anak. Nikahin dia, kamu dapat bonus 4 orang. Apa? 4? Kamu takut pensiunanku kebanyakan? Cuma nambah porsi makan aja. Mahar bisa kita rundingin. Gimana kalau segini? Suming, ayo bantu. Antar orang ini ke rumah Paman Liu. Aku gak mau nikah. Kakak Liu, jangan dengerin dia ngawur. Kita langsung antar dia ke rumahmu. Tunggu. Aku pikir-pikir lagi. Ini jelas rugi. Umurku segini, masih harus tanggung 4 anak? Mau buat apa? Aborsiin dulu anaknya, baru kirim orangnya ke aku. Oke, kita bawa dia ke rumah sakit. Bu, ngapain buang duit? Jangan. 4 anak ini, aku yang urus. Kamu tahan dia. Bener, anakku emang pintar. Anakku. Jangan sakiti anak-anakku. Maaf. Kamu anggap aku apa? Aku bukan tukang layanan. Tunggu aku. Kamu harus tunggu aku. Keluarga Su, kayaknya bakal ada korban jiwa nih. Kalau masih bacot, 4 anak ini bakal aku buang di depan rumah kalian. Salahin aja 4 anakmu ini, salah pilih kandungan. Ngehalangin rezekiku. Tenang aja di sana. Sentuh dia, cari mati. Maaf. Aku terlambat datang. Malam itu, aku emang bukan tukang layanan. Aku tahu. Aku akan bertanggung jawab. Siutang, ini pria yang ada di luar. Jangan kira bahwa beberapa bodyguard bisa ambil Siutang dariku. Siutang, aku kasih tahu, kamu anakku. Jangan harap bisa lari dariku. Bising. Apa sih? Lepaskan aku. Pasangan jahat, aku kenal banyak orang di jalanan. Kalau berani pergi, ku bunuh kalian berdua. Ah. Sultan, kalau hari ini kamu berani ikut,
Pria ini, kamu mati. Mengancam kakak iparku. Kamu siapa? Suyutang, kamu tidak boleh pergi. Hari ini kamu harus menikah. Kamu pikir, ikut pria tampan ini bisa hidup enak? Selain Pak Liu tua, siapa yang mau kasih mahar 100.000 buat ibu hamil? Dengerin ibu. 100.000. Di mata kalian, dia cuma bernilai 100.000? Aku bisa dapat 100.000 dari si sampah ini udah bagus. Berani kasih 100.000? Aku biarin kamu bawa dia. Bertahun-tahun ini kamu urus aku? Matamu cuma lihat anakmu ini. Biaya hidup dan sekolahku. Semua aku cari sendiri. Nggak ada hubungannya sama kamu. Jangan harap pakai aku buat cari uang. Nggak kasih uang sepeser pun mau bawa orang? Ah, kamu anak perempuanku. Kasih uang, kalau tidak, aku kejar terus kayak hantu. Jangan kasih dia uang. Aku udah dewasa, urusanku. Bisa aku putusin sendiri. Tadi dia keluar darah berapa? Rambut rontok berapa helai? Buat mereka bayar 1.000 kali lipat. Siap. Udah dipukuli, jangan pukul lagi, jangan. Dokter, gimana kondisinya? Jangan khawatir, kondisi Nona Su sekarang udah stabil, tapi tinggal sebulan lagi, sampai tanggal perkiraan lahir. Ibunya kekurangan gizi parah. Setelah pulang, suruh dia makan yang enak-enak. Jaga mood baik. Oh ya, selama ini, jangan buat ibu hamil capek. Sebelumnya, dia juga periksa di rumah sakit kita. Katanya, dia hamil masih nganter makanan. Pastiin dia istirahat yang cukup. Oke, kejadian kayak gini nggak akan terulang. Ternyata selama 9 bulan ini, kamu hidup kayak gini. Anaknya, Kamu sadar. aku mau pulang. Nggak boleh. Tapi rawat inap mahal, aku nggak ada uang buat bayar, apalagi di kamar bagus kayak gini. Jangan khawatir, biar aku yang urus. Kamu cuma perlu fokus jaga kandungan. Nanti, jangan pusing lagi soal uang. Tenang, aku nggak bakal biarin anak jadi beban buat kamu. Percaya sama aku bakal tanggung jawab buat kamu dan anak. Cepat istirahat. Menantu, bangun ya. Aku bawa sup yang aku masak sendiri. Aduh, lihat kamu kurusnya. Cepat, minum sup biar sehat. Wah. Sup ini pakai sarang burung walet emas sama bunga salju langka. Cuma buat keluarga kerajaan Malaysia. 1 gramnya 500 juta. Dan itu Ibu Li yang masak pagi-pagi bangun. Sayang banget sup sebaik ini. Ibu Li, maaf udah sia-siain niat baik ibu. Aku pasti ganti, meski butuh waktu lama. Tapi aku pasti pelan-pelan bayar. Cepat duduk, istirahat yang benar. Gawat, sarang burung 500 juta. Gimana aku mau ganti? Ibu Li, tangan ibu gimana? Aku nggak apa-apa, sarang burungnya nggak panas. Bocah, jangan mikirin yang nggak-nggak. Sekaleng sup emang nggak masalah, tumpah ya udah tumpah. Nanti, ibu buatin lagi. Iya. Kandungan kamu itu yang berharga. Dan itu anak 4 loh. Kakak ipar, kamu tuh pahlawan besar keluarga Li. Jianyao benar. Kamu dan anak itu yang paling penting. Nak, cerita kamu, aku dengar. Keluarga Li, salah sama kamu. Membuat kamu sendirian nanggung banyak susah. Tapi sekarang udah ketemu kamu, keluarga Li. Gak bakal perlakukan kamu sembarangan. Beberapa hari lagi, jemput kamu pulang. Kamu cuma perlu jadi ibu hamil yang bahagia aja. Kamu beberapa hari ini, rawat dia dengan baik. Ya, Selamat datang pulang, Nyonya muda. Ibu di dalam nungguin kamu.
Aduh Tang-Tang, cepat ke sini. Tang-Tang, hari ini pertama kali kamu pulang. Kami siapin sedikit hadiah sambutan. "20 villa mewah di pusat kota. 4 mobil sport edisi terbatas global. 2 set perhiasan bertatahkan berlian warna Afrika, emas 1000 tahil. Ini hadiah sambutan dari aku dan Paman Li buat kamu. Lihat ini, apakah kamu suka?" Ini terlalu berharga. Nyonya Li, aku tidak bisa menerimanya. Masih sungkan saja apa? Keluarga kami Li hanya punya 1 keturunan selama 5 generasi. Sekarang, kamu malah mematahkan kutukannya dan mengandung quadrupel. Barang-barang ini bukan apa-apa. Bagus sekali. Terima kasih. Biarkan dulu barang-barang ini diletakkan di sini, ya. Masih ada hadiah lain yang akan kuberikan untukmu nanti. Ah, Ini semua hadiah yang saya siapkan untukmu di toko. Apakah kamu suka? tidak pernah ada orang yang memberikan baju untukku. Ini yang pertama kalinya. Orang yang indah. Bagaimana mungkin tidak suka? Tidak Nyonya Li. Aku sangat suka. Terima kasih. Sudah suka bagus, tidak cuma buatmu, aku juga siapkan. Baju untuk anak-anak juga, loh. Cantik kan? Nanti setelah anak-anak lahir, aku akan belikan lagi. Lebih banyak baju cantik untukmu. Nyonya Li, ini yang kami siapkan khusus untuk Nyonya muda. Spa penuh untuk ibu hamil sudah siap disediakan. Ayo pergi Tang-Tang, aku khusus lo. Menyewa terapis termahal dan terbaik di seluruh dunia untukmu. Pasti kamu akan jadi ibu hamil yang paling cantik. Tidak usah repot-repot begini. Aku tidak butuh layanan sebaik itu. Ah, jangan bicara begitu, kita wanita, meskipun sedang hamil mau melahirkan. Tetap harus tampil cantik kan? Nyonya, baju Nyonya muda mau ditaruh di kamar mana? Tentu saja dikirim ke kamar Jing Huai. Tang-Tang tinggal bersama Jing Huai. Kalau-kalau kamu muntah karena hamil atau ingin minum air dan sebagainya, lebih mudah baginya untuk melayani MU. Tinggal bersama? Tentu dong, sekarang kamu perut sudah besar. Sangat tidak nyaman kan? Kalau tinggal bersama Jing Huai, lebih mudah dia merawatmu kan? Boleh. Kamu bisa merawat Tang-Tang dengan baik. Dan juga 4 cucu manisku. Tang-Tang, kalau dia melayanimu tidak dengan baik, kamu katakan saja padaku. Aku akan ambil keputusan untukmu. Perutku sekarang masih tidak apa-apa kok. Ayo mandi saja. Mandi? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku mandi dulu ya. Malam ini, kamu tidur di ranjang. Aku tidur di ruang kerja. Aku tidak akan menyentuh perutmu. Baiklah, apa yang kamu pikirkan Nacho? Terakhir dia hanya terkena obat. Baru terjadi kecelakaan, kali ini dia sadar. Orang selevel dia. Bagaimana mungkin mau sama kamu? Tang-Tang, makan lebih banyak buah. Harus hati-hati, jaga tubuhmu. Ada apa yang ingin kamu makan? Atau ingin minum? Ceritakan saja padaku, aku suruh ibu yang buatkan untukmu. Oke. Halo Pak Guru. Suyutang, hari ini adalah wisuda. Kalau tidak datang, bertahun-tahun kamu sekolah ini akan sia-sia. Bu, Pak Guru, saya akan segera ke sana. Ada apa Tang-Tang? Aku harus pergi ke kampus untuk menghadiri wisuda. Apakah kondisimu nyaman untuk pergi? Iya kan, kamu sedang hamil. Kalau sampai tidak sengaja apa-apa, terluka kamu dan anaknya. Gimana? Tapi aku, Lebih baik istirahat di rumah saja. Nak yang baik, kami semua ini demi kebaikanmu. Betul itu. Saya sebentar lagi ada rapat, kebetulan lewat. Kampus Tang-Tang, saya antar dia ke sana. benarkah? Tapi,
Pergilah, Huai yang ngantar kamu, kami tenang. Ayo. Syutang, kok dia bisa sama pria tua? Bersama? Apa kamu lihat Syutang ini? Apa dia sudah disimpan oleh orang kaya kan? Cuma dia juga. Pasti pakai cara kotor buat goda pria. Ayo, kita kasih dia pelajaran. Kamu sendirian gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nanti kamu cepet jemput aku aja. Kalau ada apa-apa, ingat telepon aku ya. Aku pergi dulu. Bye. Ada orang yang berani banget datang ke kampus juga. Aku dengar loh, ibu dan adiknya udah bawa dia pulang ke rumah. Bilang mau nikahin dia sama pria tua yang lebih tua dari ibunya. Masih dapat uang mahal 30.000 yuan lagi. Kulitnya tebal banget, belum pernah lihat orang hamil besar. Masih datang ke kampus ikut wisuda. Dia berdiri di sana. Gak tahu sih sebenarnya berapa orang yang wisuda itu. Yao, lihat dia turun dari mobil mewah, jangan-jangan dia disimpan lagi ya? Cuma penampilan dia kayak gitu, pria mana yang mau menyimpan dia sih? Aku lihat perutnya ini. Entah anak liar siapa ini. Chen Xiao, jangan hina anakku. Teman-teman, ayo foto wisuda. Bu guru, aku nggak mau sama dia. Bu, Syutang perutnya gede banget. Belum lulus udah mau foto, bau hamil gak sedap. Jijik banget. Aku ogah foto sama dia. Bu, Syutang nikah sama lelaki tua cuma buat mas kawin. Lihat perutnya, itu mempermalukan mahasiswa. Iya bu, memalukan kampus kita. Foto wisuda kan disimpan seumur hidup. Masa kita harus foto sama orang kayak dia? Mending gak usah foto. Ogah? Nggak jadi. Nggak jadi foto. Syutang, kalau mau foto, mending turun istirahat saja. Bu guru, apa karena hamil, aku jadi lebih rendah? Ini diskriminasi. Diskriminasi apa? Kamu tahu nggak hari ini? Investor terbesar kampus, CEO Grup Li akan datang? Kalau dia lihat kamu begini, dikira kampus kita bermoral buruk, investasi dibatalkan. Baik bu, aku pergi. Apa yang terjadi di sini? Pak Rektor, Syutang, kenapa kamu terbaring di sini? Pak Rektor, ini Chen Xiao. Dia yang nuding aku jatuh. bukan Pak, dia jatuh sendiri. Dia yang menjebakku? Kamu ini sikap dan perilaku tidak baik. Hamil kok berani-beraninya ke kampus. Memalukan saja sudah, sekarang mau fitnah siswa lagi. Pak Rektor, beneran dia yang nuding aku jatuh. Perkataan siswa yang melanggar aturan sekolah bisa dipercaya? Buang, siswa kamu kenapa begini? Sudah begini masih dinyatakan ke kampus foto wisuda? Kamu nggak mau kerja lagi ya? Betul Pak Rektor, aku suruh dia pergi sekarang. Aku nggak pergi. Nggak mau pergi. Syutang, kamu mau apa lagi? Lepasin aku. Investor terbesar kampus kita sebentar lagi datang. Mau dia lihat kamu seperti ini? Wajah sekolah jadi rusak karena siswa seperti kamu. Tidak menjadi. Lepasin. Kalau Li Jinghuai lihat aku begini, pasti dia juga malu. Kenapa masih diam? Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Siapa yang berani sentuh dia? Kamu baik-baik saja? Bukannya kamu pergi ke kantor? Setelah rapat, aku langsung cari kamu. Aku takut kamu ada masalah. Aku antar kamu pulang. Bos Lee, aku tidak tahu Nona Su adalah istri Anda. Atas nama para murid dan guru yang tidak tahu malu, aku minta maaf. Maafkan kami. Atasan tidak baik, bawahan ikut rusak. Perusahaan Lee tidak akan lagi berinvestasi. Di sekolah tidak bermoral seperti ini. Bos Lee, maafkan aku sekali lagi. Pergi. Selesai. Sakit? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Jangan khawatir. Belum pernah ada yang begitu peduli padaku. Semoga mimpi ini tidak cepat berlalu. Kata mereka begini.
Bisa mengurangi rasa sakit. Sudah lebih baik? Jangan menghindar. Aku bikin masalah untukmu hari ini. Maaf. Masalahmu bukan masalah bagiku. Cincin jempol yang kuberi, mana? Waktu pingsan di kantin itu. Aku tidak sengaja menghilangkannya. Tenang. Aku pasti akan ganti. Sudah hilang ya hilang. Lupakan saja masa lalu. Jangan dilepas. Nyonya muda, waktunya perawatan tubuh. Kalau begitu, kamu keluar dulu saja. Cuma perawatan, aku lihat dari sini. Tuan muda, untuk perawatan ini harus buka baju semua. Nyonya muda pasti malu. Kalau begitu aku ke ruang belajar dulu. Tuan muda, saya sarankan perawatan ini dilakukan oleh Anda untuk nyonya muda. Katanya kalau hubungan suami istri baik, anak yang lahir akan lebih cantik. Anda sendiri yang rawat nyonya muda. Bisa mempererat hubungan juga. Tidak usah. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Nyonya muda. Pasangan lain, suaminya yang rawat. Istrinya sendiri. Kamu jangan malu-malu. Benar-benar tidak perlu. Biar aku sendiri. Biarkan aku. Ini cara pakainya bagaimana? Oleskan minyak esensial ini ke seluruh tubuh, pijat dan serap saja. Ini tidak hanya bisa merawat kulit, tapi juga mengurangi stretch mark. Terutama di kaki, dada, bokong, ini semua. Perawatan khusus. Sungguh tidak perlu. Aku bisa sendiri. Baiklah Mama Wang aku tahu, kamu turun dulu. Ya, Tuan muda. Lepas baju, berbaring di kasur. Berbaring. Kamu mau apa? Mama Wang bilang, paha juga harus dipijat. Aku sendiri saja. Kamu perut tidak nyaman. Aku saja, tenang. Sebentar lagi selesai. Belum selesai. Belum. Mau pijat di mana lagi? Dada. Tidak usah dipijat. Dengar, ini untuk kebaikanmu. Hari ini sampai sini, aku lihat kamu juga cukup lelah. Kurang 1 kali pijat. Tidak apa-apa, dan... Kalau begitu aku bantu pijat bahumu dulu. Baik. Jing Huai, Ibu, dia masih hamil, kamu hati-hati. Kalau kamu mau melakukan apa-apa, tunggu dia melahirkan dulu. Kalau sampai menyakiti menantuku dan keempat cucuku yang manis, aku tidak akan membiarkanmu. tahu, Bu. Tapi lain kali masuk, bisakah ketuk pintu dulu? Baik, baik, aku keluar dulu, tidak ganggu kalian istirahat ya. Pijatan sudah cukup. Hari ini sampai sini dulu. Kamu istirahat yang baik, aku tidur di ruang belajar. Dia begitu baik. Kalau bukan karena anak dalam perutku, mungkin dia tidak akan bicara setengah kata pun padaku. Kakak Jing.
Tampaknya belakangan ini, hubunganmu dengan kakak ipar cukup baik ya? Omong kosong. Dia hubungannya tidak baik denganku. Apa harus baik denganmu? Baik. Baik, baik, katakan. Jam segini panggil aku datang. Ada perintah apa? Awalnya aku mau tunggu lagi. Sudah tidak sempat. Aku akan mempersiapkan makan malam lamaran besok. Kau bilang kau akan memperkenalkan saudara iparnya pada semua orang. Jangan-jangan dia. Mengapa cincin giok Anda hilang lagi? Oh, untuk Suyutang. Seperti yang kita semua tahu, cincin giok Anda adalah benda pribadi Anda. Kirim saja. Dan masih mengirim 2 berturut-turut. Kau tidak akan benar-benar jatuh cinta. Apakah aku jatuh cinta padanya atau tidak? Menjadi wanita saya. Hanya saja, kau tidak ingat sebelum kita. Melihat cincin, hanya ada satu di dunia. Apa namanya? Selamanya. Cinta abadi. Pasangan. Tidak peduli berapa biayanya. Baik. UPS, aku tak menyangka Bos Lee menjadi otak cinta. Keluar. Okok harus bagus. Semua orang mulai menyiapkan jamuan hari ini. Hari ini adalah hari ketika tuan muda melamar. Ah, hati-hati dengan hal-hal ini. Ini sangat berharga. Jika Anda memecahkannya, Anda tidak akan mampu membelinya. Kalian semua bergerak cepat. Kenapa tuan muda tiba-tiba membeli begitu banyak barang? Pasti dengan nyonya masa depan. Tuan muda membeli cincin berlian seharga 200 juta hari ini. Tidak heran jika Anda bersiap untuk melamar hari ini. Nyonya Yuli bertemu dan tidak tahu siapa yang hidup dengan baik. Apa yang bisa saya lakukan jika saya mengatakan ini? Aduh, kau bodoh, jangan bicara. Cepat pergi. Ternyata ada begitu banyak uang yang ingin menikahinya. Jika bukan karena aku, dia mungkin sudah menikah. Keluarga Lee begitu baik padaku. Aku tidak bisa menunda. Hari ini adalah kesempatan yang sangat penting. Aku masih di sini. Jingnya mengadakan banyak undangan untuk jamuan makan ini. Jika aku bisa. Yeying berbicara, mungkin keluarga Sukita dapat juga memiliki hubungan dengan keluarga Lee. Mengapa keluarga Lee memiliki wanita yang lusuh? Halo, kamu putri siapa? Kok bisa keluar dari rumah keluarga Lee? Bukan, kamu salah paham. Perut udah gede, masih nongkrong di rumah keluarga Lee. Jangan-jangan kamu mau menggoda Jingye? Perut gede kayak gini, mau saingan sama aku? Dengan kondisi kamu, Jingye pasti gak bakal mau kamu. Aku gak ada niat saingan sama kamu. Aduh, jangan ngehalangin di depanku. Minggir. Yoyo Xiao, kamu sengaja jemput. Aku buat masuk ya? Kamu siapa? Berani-beraninya muncul di sini. Iya, kamu siapa? Cepat minggir. Aku yang maksud itu kamu. Yo Xiao, kamu mukul aku? Dasar kurang ajar. Minggir. Shaozi, aku temenin kamu masuk ya. Penjaga. Ya. Jangan izinkan perempuan itu masuk. Sama, selidiki latar belakangnya. Mulai sekarang keluarga Lee putus hubungan dengan keluarganya. Ya. Yo Xiao, kamu salah, yang harus diusir. Itu dia seharusnya. Yo Xiao. Shaozi, maaf bikin kamu kaget. Di pesta hari ini ada semua jenis orang, tapi di sini lumayan sepi. Kamu istirahat dulu di sini. Nanti pas pesta mulai, aku anterin kamu masuk. Maaf ya, merepotkan kamu. Jangan bilang gitu Shaozi, urusan kamu mana mungkin repot? Di keluarga Lee, urusan kamu lebih penting dari apapun. Aku ada urusan dulu ya, kamu istirahat di sini. Nanti jangan lupa datang tepat waktu ya. Dadah. Wah Yao Yao, ini pacar kamu ya? Cocok banget sih. Yao Yao, cepetan perkenalin dong.
Ini pacarku, manajer departemen pemasaran grup Li. Diundang langsung sama Jing Ye buat datang ke pesta. Iri banget, lulus langsung dapat kerjaan. Dengar gak sih? Barusan ada cewek diusir karena nyuri. Bahkan bikin keributan di depan rumah keluarga Li. Keluarga Li punya banyak perhiasan mahal. Barang berharga juga banyak banget. Wajar aja banyak pencuri. Berani nyuri di keluarga Li, emang mau mati. Itu cuma orang bego yang berani. Sayang, kan kamu bilang deket sama Ye. Nanti perkenalin aku dong, ya. Tentu saja kenal. Nanti, aku perkenalkan kamu dengan beberapa orang penting. Biar kamu lihat-lihat. Terima kasih, sayang. Suyutang, kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan dia pembantu keluarga Li? Perut gede gini masih mau jadi pembantu. Kayaknya dia sengaja hamil biar bisa minta cuti hamil berbayar. Jangan khawatir, sayang. Aku nggak bakal biarin kamu susah-susah kayak gitu. Afeng baik banget. Suyutang, aku perkenalkan. Ini pacarku, manajer umum departemen pemasaran. Dari grup perusahaan Li. Dia pasti bakal bikin aku hidup enak. Nggak kayak kamu, perut gede masih kerja. Kasihan banget. Oh, selamat ya. Tunggu. Bersihin sepatuku. Aku kan bukan pembantu. Ngapain bersihin sepatumu? Aku tamu istimewa hari ini. Kalau kamu berani lawan aku bakal lapor ke bos Li. Biar kamu dipecat total. Jing Ye sangat perhatian sama acara ini. Aku nggak boleh bikin masalah. Dasar anjing penurut. Cincin ibu jari itu punya Jing Ye kan? Jangan-jangan dia istri Jing Ye? Nyonya muda, Anda baik-baik saja? Jing Ye kan pangeran di kalangan atas Beijing. Mana mungkin dia tertarik sama cewek kayak gini? Jangan-jangan anak di perutnya beneran punya Jing Ye? Cincin giok ibu jari di tangannya itu punya Jing Ye. Nggak pernah beli berapa hari. Kok bisa ada di tangannya? Tadi kan ada yang bilang ada cewek maling. Terus diusir. Kayaknya itu Suyutang. Kamu toh si maling yang baru diusir tadi? Kok bisa masuk lagi? Hah? Mau nyuri apa lagi? Suyutang, berani banget kamu. Barang Jing Ye aja berani kamu curi. Hidupmu berantakan. Nyuri, perutnya malah bawah. Si lucu. Di dunia ini, kok ada orang sampah kayak gini sih? Mukanya kelihatan polos dan gak bersalah, padahal di belakang. Ya si lucu itu. Aku paling benci cewek kayak gini. Aku nggak nyuri. Cincin ini diberikan Li Jinghuai ke aku. Kau bilang cincin ini diberikan oleh Tuan Jing untukmu. Hah? Ini sungguh lucu. Kalau mau cari alasan juga pilih yang masuk akal dong. Tuan Jing kehilangan cincinnya, pasti dia sangat khawatir. Kita rebut kembali cincin itu. Serahkan barangnya, aku akan mengembalikannya sendiri ke Tuan Jing. Ini barangku. Kenapa harus diambil paksa? Chen Xiao, kamu terlalu berlebihan. Tunggu aku yang menyerahkannya sendiri ke Tuan Jing. Tuan Jing pasti akan berterima kasih padaku. Itu barangku. Suyutang, lihat perutmu ini. Sudah mau melahirkan kan? Apa yang mau kamu lakukan? Aku dengar pendidikan janin itu sangat penting. Kamu sebagai ibu sudah melakukan begitu banyak perbuatan kotor. Jangan sampai anaknya ikut rusak. Hari ini aku akan ajarin kamu jadi orang baik. Jangan sampai anaknya lahir jadi pembawa celaka. Pergi sana. Afeng, bantu aku tahan dia. Lepaskan aku. Bukannya kamu pandai mencuri? Hari ini aku akan lumpuhkan tanganmu. Supaya kamu ingat selamanya. Suyutang, setelah hari ini, kamu harus jadi orang baik. Mengerti? Berhenti. Kau datang. Tang-tang. Cincinnya direbut oleh dia. Biarkan aku yang tangani. Kamu siapa? Dia itu pencuri. Dia mencuri barang milik Tuan Jing. Kalau kamu berhubungan dengan dia, kamu juga akan celaka. Mencuri? Baru saja ada wanita yang mencuri di keluarga Li, diusir keluar. Itu adalah Suyutang. Aku sarankan kamu jangan campur urusan ini. Wanita macam ini berani mencuri barang Tuan Jing. Sudah diusir, masih berani bersembunyi di keluarga Li. Benar-benar mengotori tempat Tuan Jing. Cincin ini adalah yang kuberikan untuk istriku.
Kalian menyebut ini mencuri? Kamu berikan padanya? Cincin ini milik Tuan Jing. Jangan-jangan. Kamu mau bilang kamu adalah Tuan Jing? Lu sebenarnya kamu adalah pria simpanan Siu Tang kan? Biar ku perkenalkan, ini pacarku. Dia adalah tangan kanan kiri Tuan Jing. Dia adalah yang seumur hidupmu. Tidak akan pernah bisa capai tingkatannya. Dia pacar kamu? Jing Ye, aku sama perempuan ini gak ada hubungan apa-apa. Aku gak kenal dia. Jing Ye. Beneran Jing Ye? Kayaknya karyawan grup Li udah waktunya dibersihin nih. Xie Feng, kamu dipecat. Ye, tolong kasih aku kesempatan lagi, Jing Ye. Nyonya muda, tolong kasih aku kesempatan lagi. Pergi sana. Grup Li kami gak butuh anjing yang gak kenal majikan. Aku beneran tahu salah. Ini semua gara-gara perempuan ini, dia yang nipu aku buat gini. Aku beneran tahu salah. Dia kan pacar kamu? Pacar apaan? Aku sama sekali gak kenal dia. Afeng, gimana bisa kamu bilang gitu ke aku? Pergi sana, bajingan. Ribut banget. Usir mereka. Istriku gak mau lihat mereka. Ye, aku salah. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Siu Tang, aku mohon sama kamu. Lihat kita teman sekelas dulu, maafin aku sekali lagi, ya? Teman sekelas? Waktu kamu hina aku, mukulin aku. Kamu anggap aku teman sekelas? Pergi. Usir mereka semua. Dan siapa aja yang barusan ganggu kakak iparku? Kerjasamanya dibatalin semua. Ye, aku salah. Maafin aku. Tang-tang. Maaf ya, aku sibuk siapin pesta, jadi ngabaikan kamu. Pestanya ternyata buat aku? Artinya, anak di perutnya itu. Anaknya Jing Ye. Nasibnya enak banget. Ngandelin anak buat naik derajat, dia pinter main. Sekarang mau Jing Ye nikahin siapapun. Hidupnya udah gak perlu khawatir makan minum. Gak kelihatannya, dia kelihatannya biasa aja. Gak nyangka, ternyata licik banget. Sultan itu. Nyonya muda grup Li. Siapapun yang berani ngomongin dia, berarti lawan aku, Li Jinghuai. Itu Jing Ye, dia udah sampai. Suruh dia masuk. Dia bilang kalau kamu gak jemput sendiri. Dia gak mau masuk. Kamu istirahat dulu, aku mau jemput seseorang. Li Jinghuai, siapa sih? Yang penting banget sampai kamu harus jemput sendiri? Jarang lihat dia ketawa seneng banget gitu. Dia pasti sangat penting bagi Li Jinghuai. Tunggu sebentar ya. Ternyata, wanita itu adalah orang yang akan dinikahi Li Jinghuai hari ini. Dia begitu cantik. Tak heran Li Jinghuai sangat memperhatikannya. Kenapa sendirian di sini? Tidak enak badan? Aku panggilkan dokter. Di luar terlalu ramai. Aku ingin sendirian sebentar. Baik, istirahatlah dulu. Siapa wanita tadi itu? Wanita apa? Oh, kau maksud dia. Nanti kalian akan kenal. Sejak awal aku tak pernah berharap menikahimu. Setelah melahirkan, aku akan pergi dari sini. Takkan mengganggumu lagi. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku sibuk dulu. Kamu ternyata bisa minum alkohol. Tentu saja. Ada apa? Ini bakal seru. Nyansin adalah kesayangan keluarga Li. Sangat dimanja, takut terluka sedikit pun. Bintang di langit pun Jing Ye akan berikan. Dia selalu manja, paling benci punya barang yang sama. Barang lain sama sih tidak apa-apa. Tapi kalungnya kok sama. Niansin hanya pakai model unik. Entah mereka berdua
Siapa yang pakai palsu? Sudah pasti wanita itu. Dulu ada yang pakai anting. Sama dengan Nyansin. Langsung dicabut, sungguh mengerikan. Lebih baik aku ganti kalung. Jangan ganti. Ini selesai. Nyansin pasti takkan melepaskannya. Dia siapa? Berani pakai kalung sama dengan Nyansin. Nyansin, dia pakai kalung yang sama. Kalungnya pasti palsu, berani dipakai. Memalukan. Kalau aku dia, aku gantung diri pakai kalung itu. Diam. Siapa kalian berani jadi tukang gosip di depanku? Hati-hati aku potong lidah kalian untuk beri makan anjing. Kalung milik Suyutang. Itu yang aku siapkan untuk dia. Kalau aku dengar lagi kalian bicara sepatah kata tentang dia, aku akan sobek mulut kalian sampai sobek. Dia memang dimanja. Jangan ambil hati ya. Kalung ini adalah perhiasan yang aku pilih sendiri. Dipesan oleh desainer luar negeri. Khusus dibuat dua yang sama persis. Apa maksudnya? Sudah kuduga, kamu memakinya pasti terlihat cantik. Lebih cantik dari ketika aku memakainya. Kamu sangat bergaya mewah. Kamu dan Li Jinghuai benar-benar pasangan yang cocok. Bukan aku. Ah, Kamu dan dia. kakak ipar, dia adalah kakakku. Apakah kamu kira aku dan kakakku adalah pasangan, jadi kamu diam-diam cemburu? Aku tidak. Tang-Tang, pesta hari ini dipersiapkan khusus untukmu. Tapi bukankah kamu akan bawa pesta ini untuk mengenali sebenarnya? Kan? Dan juga menyiapkan cincin untuknya. Tuan Jing, barang yang kamu suruh saya bawa sudah saya siapkan untukmu. Simpan baik-baik. Hanya kamu yang ada di hatiku. Kakak ipar, meskipun kakakku biasanya tidak banyak bicara, tapi banyak hal dia simpan sendiri di hati. Sebenarnya dia sangat peduli denganmu. Ini pertama kalinya aku lihat kakakku begitu perhatian pada seorang wanita. Benar sekali kakak ipar, sejak kamu mengalami kecelakaan di sekolah, kakakku langsung mengadakan pesta ini. Dan kali ini, dia ingin memberitahu semua orang. Kamu adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Li. Nanti tidak ada orang yang berani menggertakmu lagi. Kak, kenapa kamu masih diam saja? Cepat pasangkan cincinnya dong. Oh, Li Jinghuai. Terima kasih. Hei kakak ipar, bukankah seharusnya kamu sudah panggil kakakku suami? Betul kakak ipar, Tuan Jing kami sudah menunggu. Panggilan suami itu darimu. jangan dengarkan mereka. Apapun yang ingin kamu panggil itu tidak apa-apa. Suami. Terima kasih. Kakak ipar, menikah dengan kakakku tidak salah. Kakakku sudah dewasa dan tahu bagaimana menyayangi orang. Siapa yang kau bilang sudah tua? Itu kamu. Dasar kamu manis yang menyebalkan. Kau bikin aku kehilangan pekerjaan. Aku mau putus denganmu. Bukankah kamu bilang mau menikahiku? Menikahimu, kau bikin aku kehilangan mata pencaharian. Sudah bagus aku tidak memukulmu sampai mati. Tidak Xie Feng, kamu tidak boleh putus dengan aku. Pergi kamu manis yang menyebalkan. Nanti kalau melihat aku, jauhin. Kalau tidak, setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu sekali. Suyutang, aku jelas lebih cantik dari kamu, pergaulan juga lebih baik dari kamu. Kenapa pada akhirnya, aku selalu kalah dari kamu? Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Hei Tang-Tang, apa kabar kamu? Apakah tidak? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Syukurlah tidak apa-apa. Selama ini tidak pernah ada orang yang begitu memedulikan aku. Kamu benar-benar baik padaku. Kamu sekarang istriku, adalah orang yang paling penting bagiku. Sayang, kamu sekarang masuk trimester ketiga kehamilan, bergerak susah. Kalau ada apa-apa biar aku yang lakukan, aku akan bantu kamu mandi. Apa yang kamu katakan? Bantu aku mandi? Iya, Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan kamu. jangan apa? Tidak apa-apa. Kamu benar-benar cantik hari ini.
sekarang masih belum bisa. Tenang, aku ada batasnya. Kamu sekarang susah bergerak, aku akan pergi isi air bak mandi dulu. Nanti kamu mandi sendiri. Kedepannya hal-hal seperti ini, biar aku yang tangani semua. Kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa. Kamu harus pergi kerja. Bagaimana bisa tidur di sofa? Bagaimana kalau aku tidur di kamar kamu saja? Aku harus di sebelahmu menjagamu. Sekarang ini masa kritis. Malah meninggalkanmu sendirian, aku tidak tenang. Baiklah. Dengar kabar Tuan Muda dan Nyonya Muda tidur di tempat tidur terpisah. Nyonya Muda sedang hamil besar, kan banyak tidak nyamannya. Sekarang ini banyak laki-laki yang selingkuh saat istri hamil loh. Iya, Nyonya Muda hamil besar. Tuan Muda tidak bisa berhubungan badan. Ini gimana tahannya? Nona Muda harus hati-hati, banyak suami saat istri hamil. Gak bisa tahan godaan. Tapi Tuan Muda pasti bukan tipe begitu. Tuan Muda juga kan laki-laki. Laki-laki emang susah ngontrol nafsu. Kalian gak kerja? Ngobrol apaan di sini? Nona Muda. Li Jingwei pasti bukan orang begitu. Aku percaya dia. Nona Muda. Mama Wang. Temani aku keluar sebentar. Baik, Nona Muda. Mama Wang. Mama Wang, nanti aku mau belanja buat bayi. Bisa temani aku? Siap, Nona Muda. Aku siapin dulu. Kamu datang? Masa persalinan udah dekat. Sebagai suamimu, aku harus selalu nemenin kamu. Halo, Anda adalah klien prioritas kami. Nanti kami kirim staf khusus untuk layanan ke rumah. Mohon, ikut aku isi data dulu. Aku balik bentar. Iya, sana. Pak, istri kamu yang hamil besar itu udah lama gak bikin kamu puas, kan? Pasti kamu juga gak nyaman. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Istri kamu penuh stretch mark, pasti. Kamu juga jijik liatnya, ya? Kamu kesini cari dia. Ternyata, Pergi sana. Dokter, aku gak peduli caranya, kamu harus selamatkan dia. Kami akan berusaha maksimal. Pasti baik-baik saja. Kakak Jing. Kakak ipar dan bayinya pasti selamat. Aku yang gak jaga dia dengan baik. Gimana bisa aku tinggalin dia sendirian di sana? Aku janji jaga dia dan bayinya. Aku janji sama dia. Udah panggil dokter terbaik, pasti baik-baik saja, Kak. Dokter, ibu dan bayi sehat. Wah, Bu. Anda gak bisa masuk. Ibu baru lahiran butuh ketenangan. Cukup ayahnya bayi yang masuk aja. Oh iya. Terima kasih dokter, terima kasih. Wah lucunya cucuku. Tang maaf. Tang biasalah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. sekarang anak sudah lahir. Waktunya aku pergi dari keluarga Li. Kamu mau pergi? Itu Li Jinghuai. Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Kenapa? Apa aku salah? Aku bisa berubah. Dulu aku datang ke keluarga Li karena anak. Sekarang anak sudah lahir, waktunya aku pergi. Su Yutang. Maaf.
Kita jangan bahas ini hari ini. Bicara setelah keluar dari rumah sakit, oke? Aku mau lihat anak. Oke, aku antar kamu. Tang, kamu sudah bekerja keras. Kami yang akan urus anak, yang harus kamu lakukan sekarang adalah istirahat dengan baik setelah melahirkan. Kami pulang dulu, kamu istirahat ya. Aku beri kamu kebebasan. Saat anak sudah lebih besar nanti, aku akan kirim Suyutang pergi. Dia bisa pergi kemana saja. Aku akan atur semuanya untuknya. Kak, kamu tega sekali. Kakak ipar baru saja melahirkan 4 anak, kamu sudah mau usir dia. Kamu bicara dong. Dia terpaksa tinggal karena anak. Dia tidak cinta aku. Yutang. Lari cepat-cepat buat apa? Pelan-pelan. Kamu halangi aku buat apa? Aku tidak akan pulang untuk menikah. Menikah dengan siapa? Lihat dirimu. Apa si playboy nakal padamu? Kamu mau berapa banyak uang lagi? Bukan uang, ibu mau ketemu kamu. Dia kenapa? Dia kena kanker, tinggal sebulan lagi. Dia mau ketemu kamu terakhir kali, dia bilang paling bersalah padamu. Telepon kamu tidak diangkat, dia tidak ada cara lain. Jadi suruh aku jemput kamu. Tubuhnya kan selalu sehat. Kok tiba-tiba sakit? Kamu bohong ya? Aku sumpah tidak bohong, mana mungkin. Aku bohong pakai nyawa ibu, aku bukan manusia dong. Tang, kak mohon pulang sama kakak. Temu ibu terakhir kali, dia ibumu sendiri. Halo. Ibu Tang, ibu salah. Ibu seharusnya tidak memaksamu menikah. Ibu minta maaf padamu. Lihat, apa yang kukatakan benar? Ayo, pulang dengan kakak. Ayo. Kemari. Sumin, kau menipuku. Lepaskan aku mau pulang. Aku susah payah menipumu untuk datang ke sini. Kau masih mau kabur? Suyutang, anaknya juga sudah lahir. Saatnya menikahkan, Pak Liu itu. Tidak keberatan kau imut, masih mau memberikan mas kawin sesuai harga asli. Kau masih mau kabur? Sekarang setelah melahirkan, tubuhmu lebih montok dari sebelumnya. Lebih gemuk dari dulu. Rasanya, lebih enak dari dulu kan? Pergi sana. Suyutang, layani dia dengan baik. Dia akan memperlakukanmu dengan baik. Kau lumayan juga, bisa dapat cewek semuda ini. Hari ini kita beruntung, bro. Ini hasil usahaku yang susah payah untuk mendapatkannya kembali. Kita main bareng, jangan khawatir, aku tidak akan merugikanmu. Sayang, ayo kita main-main. Tuan muda, nona muda menghilang. Apa yang terjadi? Aku sudah mencari di seluruh rumah sakit, tidak menemukan nona muda. Dulu kalau pergi, dia akan memberitahu keluarga, tuan muda. Jangan-jangan nona muda mengalami sesuatu? Segera beritahu semua orang, meski harus membongkar seluruh Haiceng untuk menemukannya. Baik, Ayo. Ini penculikan, ini melanggar hukum. Ibumu menjualmu, sekarang kau milikku. Apa penculikan? Suyutang, kau tidak nurut, ya? Kau dengan mudahnya melahirkan anak dengan pria tampan itu. Tidak dapat uang sepeser pun. Pak Liu, memberikan mas kawin sebanyak itu, kau harus melayaninya dengan baik. Ibu, apakah aku anak kandungmu? Ibu berani. Hanya demi mas kawin 300.000 yuan, menjualku? Apakah ibu masih manusia? Kau anak kandungku, lalu kenapa? Di hatiku hanya anak laki-lakiku yang paling penting. Seharusnya dulu tidak melahirkan anak perempuan pemboros seperti kau. Sekarang bisa menukarmu dengan uang. Untuk anakku, itu sudah bagus. Kalau kau mau uang, aku bisa memberikannya padamu. Kumohon, lepaskan aku. Suyutang, lebih baik kau nurut saja. Ikuti Pak Liu, hidup enak. Apa salahnya? Bu, ayo pulang, jangan pedulikan dia. Sayang, ayo kita main-main. Jangan sentuh aku. Li Jinghuai, cepat tolong aku. Si manis ini. Kenapa bandel banget? Dipukul sekali pasti nurut. Kamu benar, cewek ini memang seperti bidadari. Kalau nggak nurut, ya dipukul.
Ini akibatnya nggak nurut. Cewek brengsek. Sekarang tahu kan kehebatan kami? Li Jinghuai, cepat tolong aku. Li Jinghuai, kamu datang. Aku datang, jangan takut. Kalian siapa? Nggak lihat aku lagi ngajarin cewekku? Aku datang, jangan takut. Hancurkan dia. Berani-beraninya sentuh aku. Aku sekarang kerja sama dengan grup Li. Jing Ye lagi urus bisnis. Percaya nggak aku suruh dia habisin kamu? Hari ini, Tuhan turun pun gak bisa selamatin kamu. Aksi. Berani-beraninya pukul aku. Satu telepon dari aku, Jing Ye bisa habisin kamu. Pinter-pinteran. Sekarang sujud minta maaf sama aku. Aku masih bisa minta Jing Ye kasih kamu ampun. Oke, lepaskan dia. Teleponlah. Aku lihat caranya kamu habisin aku hari ini. Jing Ye, cepat, cepat, tolong aku. Aduh. Kamu Jing Ye? Jing Ye, aku salah, aku nggak tahu. Dia cewekmu. Kalau aku tahu, 100 nyali pun nggak berani, aku salah. Bungkam mulutnya. Aku antar kamu pulang. Habiskan mereka. Li Jinghuai, aku nggak akan kabur lagi. Aku nggak mau jauh darimu lagi. Duduk dulu, duduk dulu. Tang. Dulu aku janji kasih kamu kebebasan. Tapi ternyata, aku nggak bisa. Aku sama sales cewek itu. Nggak ada apa-apa. Tapi aku jelas-jelas lihat kamu. Kami tangkepin 2 iblis ini buat kamu. Ayo, mau dihukum gimana? Ceritain yang kamu lakuin. Jelasin baik-baik. Kalau kakak dan kakak iparku ada salah paham sedikit karena kamu. Bicara. Dia yang suruh aku godain Jing Ye, bilang kalau berhasil aku bisa menikah ke keluarga kaya. Semua ini karena dia yang menyuruhku. Kamu? Ya, aku, Suyutang, akan kuhancurkan segalanya darimu. Kenapa kamu bisa membuat Jing begitu mencintaimu sepenuh hati? Aku punya istri yang begitu baik. Mana mungkin aku memikirkan wanita lain? Suyutang, keberuntungan apa yang kau dapatkan sampai ada Jing yang melindungimu? Aku sebenarnya kurang apa darimu? Kenapa aku tidak mendapatkan apa-apa? Diam kau. Katakan apa yang harus kau katakan, setelah itu cepat pergi. Bangun. Kamu juga pergi. Cepat. Saudari, sekarang kamu tahu kan kalau kakakku benar-benar mencintaimu? Lihat, si bungsu ini mirip kamu atau mirip aku? Ada apa? Si bungsu mirip kamu. Aku juga merasa begitu. Aku baru saja melahirkan, sekarang belum bisa. Aku tahu. Aku cuma mau mencium istriku sendiri. Tidak boleh? Aku terus-terusan menolakmu. Kamu tidak marah kan? Sayang, kamu baru saja melahirkan, masa nifas begitu berat? Sebagai suami, aku tidak memikirkan untuk membantumu. Malah selalu memikirkan hal-hal itu, aku sungguh bukan manusia. Kamu baik sekali. Hal seperti selingkuh saat hamil, aku sudah sering lihat, sangat jijik. Jadi aku pasti tidak akan melakukannya. Suamiku, aku ingin bekerja di luar. Baik, akan kuatur untukmu. Tidur dulu. Hang.
Mau kemana? Aku mau berangkat kerja. Aku temani kamu. Ini termos yang Jinghuai siapkan untukmu. Cepat ambil, jangan minum air dingin ya. Sudah tahu. Aku pergi dulu. Dadah. Ini seperti memelihara anak perempuannya. Suamiku, jangan ikuti orang lagi, nanti dilihat orang lain. Benar-benar bisa sendiri? Bagaimana kalau aku antar kamu naik? Hari pertama kerja, lagi pula ini perusahaanmu. Aku tidak mau orang lain bergosip, aku sendiri tidak apa-apa. Aku pergi sendiri saja, berikan padaku. Aku pergi. Sampai jumpa. Sudah jelas, itu ibu dan kakak ipar. Mereka menjualnya ke Liu, kalau tidak dihukum. Mereka akan terus mengganggu kakak ipar. Tangani sampai bersih. Tapi mereka kan keluarganya, takut kakak ipar marah pada kita. Terlalu lembut, tidak baik. Urusan ini selesaikan secepatnya. Tang-Tang, hari pertama kerjamu. Bagaimana rasanya? Semuanya baik padaku, sangat perhatian. Bos Li pesan khusus. Suruh kami rawat rekan baru, siapa yang berani tidak dengar. Wah, tasmu model terbaru, minimal 4,9 juta. Gelas minummu ini juga, puluhan ribu. Tang-Tang, kau anak orang kaya ya? Coba-coba hidup biasa, ya kan? Aku tidak tahu harganya segitu, kukira cuma puluhan ribu. Ini semua suamiku yang kasih. Suamimu baik sekali padamu. Aku ada urusan, duluan ya? Ya. Sampai jumpa. Siu Tang, kenapa kau pukul Paman Liu sampai begitu? Sekarang malah minta kita kembalikan 300.000 mas kawin. Dan ganti biaya pengobatannya. Itu urusan kalian sendiri, tidak ada hubungan denganku. Tang-Tang, kita kan satu keluarga. Uang segini, bagaimana aku bayar? Tidak akan habis. Mau nyawaku dan nyawa kakakmu juga. Kau kan punya anak kesayangan? Suruh dia yang bayar. Dan bukannya kau kenakan kar? Kok belum mati? Itu cuma alasan supaya ketemu kamu. Tang-Tang, ibu salah. Tolong ibu ya. Jangan panggil aku, kau bukan ibuku. Tang-Tang, sekali ini saja, terakhir kali. Tolong ibu ya. Itu salahmu sendiri. Ibu, dia suruh orang pukuli Paman Liu. Sekarang dia mau menjebak kita, mau celakakan kita, ibu. Tidak hanya Paman Liu yang akan gugat, aku juga tidak akan lepaskan kamu. Kalian hampir bunuh anakku, satu persatu. Akan kuhitung dengan kalian. Suyu Tang, ibu melahirkan dan membesarkanmu, begini balasannya ya? Aku pasti habisi kamu, dasar. Tang-Tang, Ibu, Tang-Tang, jangan berakting lagi. Sekarang baru berlagak jadi ibu yang baik di hadapanku. Sudah terlambat. ibu salah, ibu akan berubah. Suyu Tang, kalau kau bikin aku masuk penjara, aku takkan pernah melepaskanmu seumur hidup. Gak apa-apa. Aku gak apa-apa. Kamu gigolo, bawa kabur adikku, malah pukuli suaminya. Bagus, kebetulan hari ini kita hitung-hitung. Kok banyak banget orangnya? Tang-Tang, kamu mau ngapain nih? Suyu Tang, aku gak takut sama kamu. Kalau berani, bunuh saja aku. Siapa yang suruh kamu bicara seperti itu sama nyonya muda? Suyu Tang, kenapa keluarga kita bisa punya pengacau kayak kamu ini? Dari dulu, waktu ibu melahirkanmu, seharusnya aku cari kesempatan bunuh kamu. Pukuli. Jangan dipukuli dong. Tang-Tang, suruh mereka berhenti. Dia kan keluargamu sendiri, beneran mau dibunuh sampai mati. Keluarga? Kalian pernah anggap aku keluarga sebenarnya? Siu Tang, ini salah besar. Kamu masih tahu benar salah? Kamu tahu?
Mana yang benar, mana yang salah? Sekarang kamu aniaya kakak kandungmu sendiri. Aniaya ibumu sendiri, itu salah. Lucu. Kamu tahu dia itu sampah. Kenapa masih selalu bela-bela dia? Tentu saja aku bela dia. Dia yang harus nerusin keturunan keluarga Su. Ayahmu sudah meninggal, dia satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Su. Dan satu-satunya laki-laki yang bisa kuharap. Kamu ini anak perempuan. Buat keluarga Su, selain nikah, kamu gak ada nilai sama sekali. Baik. Karena sayang banget sama anakmu ini, aku mau lihat. Sampah ini bakal lindungin kamu gak? Lepasin dia. Nak, kamu gak apa-apa? Sungguh kasih sayang ibu dan anak, aku mau lihat. Hari ini cuma satu orang yang bisa keluar dari sini. Pilih sendiri. Minggir. Bu, semua ini kan ibu yang paksa aku lakukan. Ibu bilang kau sudah dijual orang tua. Aku bisa hidup enak. Kamulah biang keroknya. Suming. Semua yang kulakukan ini demi kamu. Demi aku, ibu, kamu cuma mau lemparkan semua ini ke aku, ya? Aku demi kamu. Kamu, aku kau hisap darahnya. Membesarkanmu 30 tahun. Sekarang kau malah mau menghunuskan pisau ke aku? Sudah, berhenti bicara omong kosong. Ibu sudah hidup lama, sekarang mati juga tidak rugi. Ibu tahan sebentar, tahan saja ya. Ibu lihat kan? Ini anak kesayanganmu. Di matanya, ibu cuma seorang pengasuh yang membesarkannya saja. Tang-Tang, kamu tidak paham kakakmu. Dia anak baik, kecil juga pernah perhatian ke ibu. Cuma besar, ibu tidak didik dengan baik, salah ibu. Sudah tak tertolong. Mau ibu bagaimana? Dia kan satu-satunya anak laki-laki keluarga Su. Satu-satunya anak laki-laki. Kalau tidak mengharapkannya, lalu mengharap siapa? Seorang wanita kehilangan suami, kalau tidak mengandalkan anak. Lalu ibu mengandalkan siapa? Haruskah selalu mengandalkan pria baru bisa hidup? Tang-Tang, kakakmu sekarang terluka. Kamu juga sudah memberinya pelajaran, tolong lepaskan dia. Sampai sekarang, ibu masih menyayanginya. Dulu, kalian hampir membuat anakku mati. Saat menjualku ke kakek Liu. Pernah sekalipun ibu menyayangiku? Tang-Tang, ibu tidak akan begitu lagi. Ibu pasti jadi ibu yang baik. Suyutang, dia yang memberi ide bodoh. Dia yang larang kamu sekolah, jual celana dalammu. Jual ke orang lain untuk cari uang, semua dia yang lakukan. Rupanya diam-diam melakukan hal menjijikan seperti ini. Masih pantas disebut ibu? Ya bunuh dia, lepaskan aku tidak mau mati, sungguh tidak mau mati. Suyutang, kau begitu membencinya. Kau harus bunuh dia dengan tanganmu sendiri, ya bunuh dia. Suming, aku kan ibumu sendiri, kau benar-benar mau bunuh ibu? Justru kamu yang kubunuh. Kalau bukan karena kamu menyiksa Tang-Tang sejak kecil, dia akan seperti ini? Semua yang kulakukan, demi kamu. Demi kamu, Tang-Tang sampai. Jangan fitnah aku. Kalau bukan karena kamu, aku akan sakiti dia? Suyutang, kamu puas sekarang? Kalau belum puas, aku bisa lanjutin pukulin sampai kamu puas. Gimana? Sumi, mama sayang banget sama kamu. Kamu malah. Sayang apaan? Dia cuma nenek tua bangka. Dia cuma pembantu aku. Sekarang udah tua. Gak penting lagi. Dasar anak durhaka. Li Jinghuai.
Aku mau pulang. Oke. Kumpulin bukti kejahatan mereka. Biar mereka dapat hukuman setimpal. Tang-Tang, kamu gak cedera kan? Gak. Benar-benar keterlaluan. Sampai tega nyakitin anak kandung sendiri. Jahat banget, Kak. Jangan sampai kamu lepasin mereka gampang-gampang. Aku udah gak bakal punya harapan lagi sama mereka. Tang-Tang, kamu ini baik dan lembut banget. Ini semua salah mamamu dan kakakmu. Jangan sedih lagi soal ini ya. Mulai sekarang, kami jadi keluargamu. Iya, MA, anak-anaknya mana? udah aku suruh orang jagain baik-baik. Ayo, ikut mama. MA, ini. Ini beberapa orang yang aku sewa buat jagain cucu-cucu kesayanganku. Babysitter kelas kerajaan. Yang ini, ahli gizi top dunia. Mereka nanti bakal tanggung jawab penuh. Ngurusin cucu-cucu manisku. Ini, lah, Tang-Tang, kamu hamil susah-susah. Kami gak bisa bantu banyak. Tapi soal urusan, setelah anak lahir, mama yang urusin semua. Kamu tugasnya cuma senang-senang, jadi nyonya muda keluarga Li. MA. Makasih ya. Kak, aku juga siapin hadiah buat kamu. Ini hadiah yang aku siapin khusus buat kamu. Ini semua pesanan khusus dari desainer top. Satu-satunya di dunia. Udah aku rencanain, nanti pernikahannya foto 4 hari. Biar keempat gaun pengantin ini bisa kamu pakai semua. Nian Xin. Ini aku yang nikah atau kamu yang nikah? Rasanya kamu lebih semangat dari aku. Gimana dong? Siapa suruh kakak ini disukai banyak orang? Aku ingin memberikan yang terbaik untuknya. Lagi pula, kakak ipar sekarang adalah sahabat terbaikku. Kamu ngerti apa? Tapi, aku baru saja melahirkan, ini semua tidak muat untukku. Kakak ipar, tenang saja. Aku sudah menyiapkan 4. Terapis pemulihan pasca melahirkan kelas bintang, dijamin sampai rambutmu akan tetap cantik. Nian Xin. Terima kasih. Gak apa-apa, lagian, yang bayar kakakku. Kak, cepat bayar. Baik. Wah. Ini untukku? Nona muda, ini adalah persiapan khusus Nona Li untuk Anda. Program pemulihan pasca melahirkan, berendam ramuan obat membantu. Merilekskan otot dan pikiran. Ramuan obat khusus juga bisa merawat kulit. Bagus sekali. Kamu datang untuk apa? Aku ikut numpang nikmatin. Kalian tahu padaku, aku datang harus bagaimana? Membalas kebaikan kalian. Kita sudah satu keluarga, jangan bicara seperti itu. Li Jinghuai. Aku sangat bahagia. Aku ingin pulang. Ambil barang. Lalu, Tidak ada lagi. kalau tidak ada lagi, giliranku. Bu, apa kakak sedang mengganggu kakak ipar? Tidak boleh. Aku harus masuk lihat. Kecilkan suara. Sekarang aku lega. Awalnya kupikir, Tang-Tang tinggal di keluarga kita karena anaknya. Tidak ada perasaan untuk kakakmu. Ternyata sekarang, pasangan muda ini sangat mesra. Tang-Tang, kamu datang menjenguk ibu? Ibu tahu, kamu tidak mungkin meninggalkan ibu. Hari ini adalah hari kematian ayahku. Aku datang untuk menyalakan duka untuknya. Oke. Pergilah. Ayah. Putri sudah menikah. Dia orang yang sangat baik. Aku bawa dia pulang untuk menemuimu. Tang-Tang, ibu tahu salah. Bisakah kamu mengampuni ibu? Ibu akan berlutut untukmu,
Tang Tang. Aku tidak akan pernah memaafkanmu mulai sekarang. Selain mengirimkan 2000 tunjangan bulanan, kita tidak akan ada hubungan lagi. Aku tidak punya ibu seperti kamu. Tang Tang, Semua ini akhirnya berakhir. Tang Tang, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Sampai sana kamu akan tahu. Ini. Bukankah kamu selalu bermimpi membuka toko bunga milik sendiri? Aku tidak pernah bilang. Bagaimana kamu tahu? Terakhir kali, saat kamu dan ibuku merangkai bunga. Aku menguping. Tang Tang, tak kusangka kamu bisa merangkai bunga. Sejak kecil aku ingin membuka toko bunga. Jadi tertarik dan belajar sendiri online. Cantik tidak? Sangat cantik. Li Jinghuai. Terima kasih. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Aku kembali. Bos, cincinmu terlalu besar, ya? Sangat iri, Jinge bukakan toko bunga mewah untukmu. Bunga-bunga ini pun diimpor langsung dari luar negeri. Dia terlalu memanjakanmu. Aku juga merasa dia sangat baik. Heboh! Hari pertama Guyu pergi ke luar negeri. Bertemu diam-diam dengan putra mahkota Jing, diduga rujuk. Bos, lihat ini. Bos, kamu kenal Guyu ini? Guyu, itu orang muda di Mingguan. Masih muda sudah meraih berbagai penghargaan aktris terbaik. Dulu, berita putra mahkota Jing mengejarnya. Sangat ramai. Aku juga dengar. Ternyata putra mahkota Jing, Jinge, yang memperkenalkannya pada berbagai sutradara besar. Lalu dia pergi ke luar negeri demi karir. Setelah pergi, Jinge berubah drastis, tidak dekat dengan wanita lain. Kupikir hanya rumor, ternyata ini benar. Bos, berita ini pasti cuma gosip dari paparazzi. Jangan berpikir macam-macam. Kenapa kamu kembali? Karena seseorang? Dulu, demi karir, aku melepaskan tangannya. Sekarang, aku ingin kembali bersamanya. Kak, kamu sudah pulang. Capek nggak? Cepat duduk, istirahat sebentar. Kak, apa kamu sudah dengar soal kakakku dan Guyu? Aku juga baru dengar. Kak, jangan khawatir, aku selalu mendukungmu. Guyu itu siapa sih? Kamulah kakak iparku yang sebenarnya. Dulu semua bilang, kakakku akan menunggunya seumur hidup, tapi sekarang, kan kamu yang berhasil menaklukkannya. Apapun yang terjadi di antara mereka, itu sudah masa lalu. Kamulah satu-satunya. Nyonya muda keluarga Li. Niansin, aku agak capek. Aku mau istirahat dulu di kamar. Apa aku salah bicara ya? Guyu begitu anggun, dia dewi impianku. Tak disangka, cintanya juga setia seperti itu. Guyu dan Pangeran Beijing. Wah, setelah bertahun-tahun. Akhirnya pasangan favoritku memberi kabar manis lagi. Kok belakangan pulangnya malam banget? Lagi sibuk aja. Ada masalah apa ya? Nggak ada. Aku mau mandi dulu. Oke. Investasi film baru sudah diatur. Terima kasih. Ada hal lain? Enggak, Kalau nggak ada, kamu keluar dulu. Aku masih ada kerjaan. Jinghuai. Ku dengar kamu sudah menikah. Iya. Dan punya 4 anak. Kalau gitu, aku pergi dulu.
Kapan-kapan kita makan bareng. Guyu ini. Kok datang lagi sih? Dan aku lihat belakangan kamu kayaknya banyak bantu dia. Gimana kalau nanti kakak ipar salah paham? Terus belakangan ini, berita hiburan di mana-mana isinya cuma kamu dan Guyu. Aku rasa, kamu harus jelasin baik-baik sama kakak ipar. Jangan biarkan dia melihatnya, nanti dia berpikir yang tidak-tidak, kan? Aku adalah investornya, ini cuma urusan kerja biasa. Gak perlu banyak dijelaskan. Baiklah. Selamat datang, kamu kan Siutang ya? Siapa kamu? Kamu cuma pemilik toko bunga aja. Selera Enyu biasa aja kan? Kamu kan Guyu, juara aktingku. Aku sangat suka kamu. Semua film kamu aku sudah nonton. Jadi dia Guyu. Sungguh cantik. Pantas saja Li Jinghuai suka dia. Aku kira Jinghuai sangat menyukaimu. Ternyata aku salah paham sama dia. Dia sudah menikah sama kamu. Masih tega biarin kamu keluar kerja sendiri. Jinghuai ini sungguh keterlaluan. Bahkan perhiasan yang pantas pun gak pernah dia kasih ke kamu kan? Aku emang suka begini. Ada salahnya apa? Baru saja Jinghuai investasi ke film aku. Investasi 5 miliar dan juga kasih aku hadiah pulang, kayaknya. Harganya cuma 3 miliar doang sih. Pemenang aktingku, dari kamu masuk ke sini sampai sekarang. Omonganmu penuh duri, ngomel di mana-mana. Kenapa? Kamu artis terus kamu lebih mulia dari orang lainnya? Laki-laki itu, di mana uangnya, di situ juga cintanya. Nona Gu. Kalau kamu mau beli bunga, aku sambut baik. Kalau kamu cari masalah, silakan keluar dari sini. Jinghuai sudah cerita sama aku. Kalau bukan karena kamu hamil, dia sama sekali gak akan mau bersama kamu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa naik derajat karena punya anak? Ini menjijikan, kalau iri ngomong aja terus terang. Mau pakai anak untuk ngikat hati laki-laki, itu gak mungkin. Jinghuai akan segera cerai sama kamu. Nona Gu. Silakan keluar dari sini, kami tidak menyambutmu. Pemenang aktingku, kamu tidak apa-apa kan? Apa hakmu dorong pemenang aktingku? Apa kamu mau membunuhnya? Aku tidak. Lihat aku gak akan memukulmu sampai mati. Itu dia sendiri yang. Baik, aku mengerti. Aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Beri dia obat yang terbaik, secepat mungkin. Buat dia cepat sembuh. Dia adalah aktor. Aku mau syuting di lokasi, nggak boleh sampai telat. Oke. Walaupun lukaku belum sembuh, nggak apa-apa kok. Luka kecil kayak gini, aku tahan. Oh iya, Siutang juga datang ya? Pasti dia juga kaget banget. Jangan salahin dia. Dia nggak sengaja. Mungkin dia lihat berita, jadi agak benci sama aku. Jadi agak keras. Aku nggak nyalahin dia kok. Li Jinghuai. Aku cuma nyuruh dia keluar, nggak nuduh dia. Iya. Mener cuma bisa nyuruh dia keluar. Dia sendiri yang nggak hati-hati. Sampai jatuh. Kata-kata ini, kamu bilang sendiri ke dia. Maaf ya, fansku tadi bikin kamu kaget ya? Kamu sendiri yang nggak hati-hati sampai jatuh. Aku nggak nuduh kamu. Terserah kamu bilang apa, aku nggak bakal nyalahin kamu. Masalah hari ini, emang ada salahku juga. Aku minta maaf. Maksud kamu apa? Aku takut kamu mikir yang enggak. Ini cuma salah paham kecil. Kamu marah gitu, aku ngerti kok. Kamu. Ulangin lagi. Apa yang baru kamu bilang? Li Jinghuai, kamu nggak percaya aku? Jinghuai, udah, aku nggak mau kalian berantem. Masalah ini, nggak boleh dibiarin gitu aja. Kamu bisa belain aku kayak gini, aku udah senang banget.
Masalah ini nggak usah dipermasalahin lagi. Aku nggak apa-apa kok. Kamu sengaja jatuh di jalan, terus cari simpati di mana-mana. Bikin semua orang nuduh si Utang yang nuduh kamu. Masalah ini, nggak boleh dibiarin gitu aja. Guyu, aku tahu banget kamu orangnya kayak apa. Taktik kotor dari dunia hiburan itu, simpan aja. Aku nggak bakal biarin siapapun nyakitin si Utang sedikit pun. Kamu bilang dia nggak bersalah? Iya, Semua orang lihat dia yang nuduh aku keluar. itu karena kamu sengaja bikin dia kesal. Dia usir kamu dari toko bunga, terus kamu sengaja jatuh. Untung saja kamu bisa berakting di depan semua orang. Itulah kamu. Keahlian aktingmu yang paling hebat. Kalau bukan karena aku menyuruh orang untuk memeriksa rekaman CCTV, mungkin dia tidak bisa menjelaskannya. Dia polos dan baik hati. Tapi bukan berarti aku juga begitu. Kamu baik-baik saja sendiri. Dengarkan penjelasanku. Li Jinghuai, Kalau hari ini aku tidak ada di sini, kamu akan dibully begitu saja olehnya. Tang-tang. Kalau dibully, harus berani membalas. Jangan biarkan dirimu teraniaya, mengerti? Tapi kejadian hari ini mengingatkanku. Ada satu hal yang tidak bisa ditunda. Apa itu? Mendaftarkan pernikahan. bagus sekali. Dengan adanya surat nikah ini, lihat siapa yang berani mengomongimu lagi nanti. Kamu tidak tahu, Guyu itu masih pamer kesedihan di internet. Bahkan memamerkan lukanya, sungguh dibuat-buat. Dan, penggemarnya bilang kamu itu sih manis-manis. Menurutku jelas sih manis-manis itu. Sudahlah, tidak apa. Kakakmu sudah memberiku banyak hadiah. Aku juga harus menyiapkan kejutan untuknya. Kalian mau apa? Suyutang. Kamu si manis-manis ini. Berani-beraninya merebut pacar Dewi kami. Kamu bahkan melukai Dewi kami Guyu, membuatnya terluka parah. Hari ini, kami akan menuntut kejelasan. Dewi kami Guyu memang sensitif hatinya. Mana tega kamu melukainya? Benar, wanita licik yang mengandalkan anak untuk naik. Wanita yang memikat suami orang. Teman-teman, hari ini, hancurkan tokonya, hancurkan, ayo. Kalian, Berhenti. Berhenti. Lihat, ini surat nikahku dengan Li Jinghuai. Ini surat nikah. Apa artinya ini? Siapa yang tidak tahu kamu naik karena hamil? Tanpa anak. Kamu bukan apa-apa. Punya surat nikah pun, tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu si manis-manis. Kembalikan surat nikahku. Jangan sentuh surat nikahku. Bagus. Lihat kan? Di belakang Dewi Guyu. Masih ada kami. Kalau kamu berani berbuat onar lagi, kami akan datang setiap hari. aku sudah telepon polisi. Polisi akan segera datang. Hari ini. Cukup sampai di sini. Ayo kita pergi. Bagaimana ini, surat nikahku? Gak apa-apa, kakakku pasti tidak akan membiarkan mereka. Kamu dan Nyonya Li, saya sudah siapkan ballroom yang diminta. Sudah siap. Jangan beritahu Tang-Tang dulu tentang ini. Aku mau kasih kejutan buat dia. Juga jangan kasih tahu Niansin, dia gak bisa simpan rahasia. Oke, gak masalah. Tang-Tang udah pulang. MA, aku capek. Aku mau istirahat dulu di kamar. Masih bengong di situ? Cepat periksa. Ada apa ini? Siapa yang ganggu kamu? Gak apa-apa, cuma jatuh gak sengaja. Kok bisa jatuh? Luka gak? Cerita sama mama, ini kenapa? Gimana ini? Kirim undangan pernikahan ke Guyu juga. Fans kamu malah ngerusak toko istri muda keluarga Li. Dia berani rebut pria aku. Aku bikin hidupnya gak tenang selamanya. Kamu bisa sesukses ini juga karena keluarga Li. Kok gak tahu balas budi sih?
Itu kan fans yang lakuin, hubungannya sama aku apa? Kak Jing, mengundang kamu ke acara keluarga Li. Kamu harus datang ya. Ini mau perkenalkan aku ke seluruh anggota keluarga Li. MA, kenapa tiba-tiba ada acara di rumah? Jing Huai juga gak bilang ke aku. Sebentar lagi kamu akan tahu. Nanti, biar mereka dandanin kamu yang cantik. Tantangku hari ini harus yang paling cantik di sini. Guyu datang. Wah, Dewi, Dewi, kakimu sudah sembuh? sudah jauh lebih baik. Terima kasih perhatiannya. Ini kan acara keluarga Li, Guyu bawa fans buat apa? Dandanannya juga begitu, kayak mau jadi pusat perhatian. Ini acara pribadi, jangan foto-foto ya. Oke, dengerin kamu. Jing Huai, lihat, aku cantik gak hari ini? Apakah Jing Huai mau melamarku hari ini? Selamat datang semua untuk menghadiri pernikahan saya. Pesta pernikahan? Jing Huai, aku bahkan belum ganti gaun pengantin. Kakak ipar, ini kejutan khusus yang kakak saya persiapkan untukmu. Bahkan aku tidak diberitahu loh, kamu nikmati saja ya. Maukah kamu? Li Jing Huai, kenapa kamu bikin aku malu begini? Benar-benar buta mau tertarik dengan perempuan macam ini. Dia mana bisa dibandingkan dengan Dewi Guyu kita? Perempuan jahat, aku tidak akan setuju kalian menikah. Mari kita hancurkan pernikahannya. Benar, hancurkan saja. Berhenti! Siapa yang berani melecehkan menantu keluarga Li yang dinikahkan secara resmi? Resmi apa? Dia cuma naik jabatan karena hamil kan? Kalau punya bukti tunjukkan dong. Dasar playboy, kamu belum putus dengan Dewi Guyu, sudah main api dengan perempuan lain. Siapa bilang tidak ada bukti? Buku pernikahan adalah buktinya. Tang, keluarkan buku pernikahanmu. Tunjukkan kepada mereka. Buku pernikahannya sudah mereka sobek hancur. Maaf. Aku bahkan tidak bisa melindungi buku pernikahan kita. Kau masih mau memberitahuku aja. Kau sudah tahu sejak dulu kan? Kukira kau tidak mau memberitahuku lagi. Sekarang kau tahu, akhirnya merasa terpendam dan sedih kan? Nanti apapun harus memberitahuku ya. Apapun kesulitan yang kau hadapi, aku bisa selesaikan untukmu. Lihatlah, kami sudah menikah dan merupakan pasangan sah. Dan aku menikahinya bukan karena anak, tapi karena aku mencintainya. Li Jing Huai, selama bertahun-tahun, kamu investasi begitu banyak film saya dan membuat saya terkenal. Apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan kepada saya? Aku berinvestasi untukmu, karena kamu bisa menghasilkan uang. Di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan karyawan perusahaan saya yang lain. Jing Huai, kamu pasti berbohong kan, bukan? Dulu kamu jelas pernah menyukaiku. Kalau begitu, aku akan memberitahumu sekali terakhir. Aku tidak pernah menyukaimu. Hanya ada satu orang yang aku sukai. Itu adalah Su Yutang, dan kamu membimbing penggemar untuk mengganggu istriku. Setelah pernikahanku selesai, aku akan perlahan-lahan menagihmu. Apakah kamu tahu, apa yang kamu katakan ini akan berdampak? Apa konsekuensinya untukku? Guyu. Guyu tidak salah, Dewi Guyu. Dia ditipu perasaannya, dia terlalu naif sehingga tertipu. Itu. Tim hukum perusahaan Li sudah lama bergerak. Setiap orang yang pernah mengganggu istriku akan dihukum oleh hukum, tunggu untuk menerima surat panggilan pengadilan. Siapa takut padamu? Benar-benar pandai menakut-nakuti. Halo, kamu mana? Kenapa surat panggilan pengadilan dikirim ke rumah? Apa yang sebenarnya terjadi? Selesai. Ada masalah? Tidak, ini bukan urusanku, itu semua Guyu. Dia yang menyuruh kami melakukannya, itu Guyu. Dia menyuruh kami mencari masalah dengan Su Yutang, dan dia akan memberi kami uang. Ya, dia juga bilang kami masih kecil, hukum tidak bisa menghukum kami. Kamu berbohong, jelas-jelas kalian sendiri. Itu dia, itu semua Guyu. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Diam. Keluarkan semua orang yang tidak terkait ini. Pernikahan dilanjutkan. Sekarang, saatnya kedua mempelai untuk bertukar cincin. Li Jing Huai, aku tidak menyangka kamu
diam-diam melakukan begitu banyak untukku. Terima kasih. Kita sekarang adalah satu keluarga. Satu keluarga tidak boleh bilang terima kasih. Benar, kita satu keluarga. Tentu saja harus bersatu melawan musuh. Sudah. Sekarang, saatnya mempelai pria mencium mempelai wanita. Tunggu. Kakak ipar, jangan-jangan kamu menyesal? Kalau kamu tidak mau menikah dengan kakakku. Saat kamu pergi, bisakah kamu membawaku? Kakak ipar, jangan menakuti kakakku. Lihatlah dia. Wajahnya sudah pucat ketakutan. Ini adalah Terakhir kali kamu yang melamarku. Kali ini giliranku. Maukah kamu menikah denganku? Kamu tidak mau ya? sayang. Akhirnya kamu menikah denganku. Ayo kita punya anak kelima. Aduh, aku sudah memberimu 4 anak. Kamu masih tidak puas? Di sisi itu, kamu juga tidak pernah memuaskanku. Bagaimana aku bisa puas? Tunggu. Aku mau mandi dulu. Mandi bareng. Aku cinta kamu.